Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin dan setan adalah salah satu makhluk gaib ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Jin dan setan memiliki kemampuan untuk melihat dan menggoda manusia. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, jika jin dan setan dapat masuk dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Aliran darah tersebut mengalir ke dalam otak manusia, sehingga bangsa jin dan setan dapat dengan mudahnya menjerumuskan manusia pada hal-hal kemaksiatan. Selain masuk dalam aliran darah manusia, ada beberapa bagian tubuh manusia yang menjadi tempat kesukaan jin dan setan, dan mereka bisa bersarang di dalamnya. Berikut ini adalah 7 bagian tubuh manusia menurut Islam yang dijadikan tempat kesukaan jin dan setan. Yang pertama, lubang mulut manusia. Lubang mulut manusia menjadi tempat yang disukai oleh jin dan setan. Karena itu mereka seringkali menggoda kita dengan meniup hawa-hawa yang membuat kita menguap. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menguap sepanjang hidupnya. Rasul juga mengajarkan kita untuk menutup mulut kita saat menguap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, atau tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap atau yang mulutnya tidak ditutup." Yang kedua, bawah kuku yang panjang. Sebagian dari kita mungkin punya kegemaran untuk memanjangkan kuku-kukunya. Hal itu bisa dikarenakan berbagai alasan, bisa sekedar hobi atau memang malas memotong kuku. Inilah sebab mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan potong kuku sebagai salah satu amalan yang disunahkan. Selain agar kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku yang panjang, itulah tempat setan bersemayam. Bayangkan saja, di tempat setan bersemayam itulah kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja, belajar, bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut. Maka dari itu jagalah kuku-kuku agar tetap rapi dan hindari memanjangkannya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Potonglah kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang." Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seorang muslim sebaiknya tidak membiarkan kukunya panjang lebih dari 40 hari. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ditetapkan waktu bagi kami dalam memotong kumis, menggunting kuku, mencabut rambut ketiak, dan mencukur rambut kemaluan agar kami tidak membiarkannya lebih dari 40 malam. Yang ketiga, lubang pusar manusia. Lubang pusar manusia adalah tempat yang kotor karena tidak banyak orang yang membersihkannya. Sebagaimana yang diketahui, jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor. Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui bahwa jin dan setan bersembunyi dan tinggal di lubang pusar manusia. Meski tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar dengan cara mengkorek-koreknya, membersihkan lubang pusar dapat dilakukan dengan cara menyekanya dengan air dan kapas. Yang keempat, lubang telinga manusia. Setan tidak pernah berhenti bekerja untuk menggoda manusia meskipun saat dia tertidur. Justru inilah salah satu waktu yang digemarinya agar mereka bisa semakin mudah melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Setan melalaikan kita dari mendapat keutamaan sepertiga malam. Digodanya kita agar terus tidur hingga terlewat waktu subuh. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang seorang lelaki yang tidur semalaman sampai waktu pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya. Atau Rasul bersabda, pada telinganya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, aliran darah manusia. Sungguh amat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh kita bersemayam setan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah begini, maka seorang muslim perlu berikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengejak kita untuk melakukan perbuatan dosa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita memakan makanan yang haram,
bahkan menghindari makanan yang tidak jelas atau syubhat. Karena bersama makanan-makanan haram itulah setan masuk ke dalam tubuh menggerogoti keimanan dengan menyelinap mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan kepada Allah. Diriwayatkan dari Sofiyah binti Huyai dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Yang keenam, lubang hidung manusia. Mungkin tidak banyak yang mengetahui jika setan dan jin juga suka berdiam dalam lubang hidung manusia. Karena itulah Rasulullah memberikan tuntunan agar kita membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah setan-setan dari tempat kesukaannya dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda kita. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya lalu berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali, karena setan tinggal bermalam dalam batang hidungnya. Yang ketujuh, lubang kemaluan manusia. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pintu masuk paling mudah bagi setan adalah syahwat atau hawa nafsu manusia. Maka tidak heran pula jika mereka gemar pada tempat-tempat yang mudah kotor dan kebanyakan manusia lalai membersihkannya. Di dalam Islam, kita sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan, sebab setan-setan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang kemaluan untuk menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari tipu daya iblis dan setan. Wallahu a'lam bishawab.